Yoni, seorang siswa SMA di Bandung, dikenal oleh guru dan teman-temannya sebagai anak yang pintar dan tekun. Namun, kecerdasan otaknya berbanding terbalik dengan kondisi ekonominya. Ia berasal dari keluarga sederhana yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, Joni tidak pernah minder. Ia selalu bersemangat dalam belajar dan tak pernah menolak membantu teman-temannya yang kesulitan dengan pelajaran. Di kelas yang sama, duduk seorang siswa bernama Rudy. Ia adalah anak dari keluarga berada, ayahnya seorang pengusaha sukses di Bandung. Namun berbeda dengan Joni, Rudy tidak begitu menonjol dalam bidang akademik. Ia lebih tertarik pada kegiatan ekstrakurikuler dan dunia luar sekolah. Meskipun begitu, Rudy memiliki hati yang baik dan mudah bergaul. Joni dan Rudy memiliki kepribadian yang berbeda, namun takdir mempertemukan mereka dalam satu bangku. Awalnya, interaksi mereka sebatas sapaan biasa. Namun, suatu ketika, Rudy kesulitan memahami materi pelajaran matematika yang baru saja diajarkan. Dengan rendah hati, Rudy meminta bantuan Joni. Tanpa ragu, Joni dengan sabar menjelaskan konsep-konsep yang sulit kepada Rudy hingga ia benar-benar mengerti. Sejak saat itu, Joni sering menjadi tutor dadakan bagi Rudy. Setiap jam istirahat atau setelah pulang sekolah, mereka sering terlihat belajar bersama di perpustakaan atau di rumah Joni yang sederhana. Dengan telaten mengajari Rudy berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika, fisika, hingga kimia. Rudy pun sangat menghargai bantuan Joni. Ia tidak pernah meremehkan Joni karena latar belakang ekonominya yang berbeda. Justru, Rudy kagum dengan kecerdasan dan ketekunan Joni. Persahabatan mereka semakin erat seiring berjalannya waktu. Mereka tidak hanya belajar bersama, tetapi juga berbagi cerita tentang mimpi dan harapan masing-masing. Joni bercita-cita untuk bisa kuliah di universitas ternama dan mengubah nasib keluarganya. Sementara Rudy, meskipun sudah terjamin secara materi, memiliki keinginan untuk bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan meraih prestasi di sekolah. Menjelang ujian kelulusan SMA, Joni semakin giat belajar. Ia tahu bahwa mendapatkan nilai yang baik adalah satu-satunya jalannya untuk meraih beasiswa dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi impiannya. Di sisi lain, Rudy juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam belajarnya berkat bimbingan Joni. Ia menjadi lebih fokus dan termotivasi untuk meraih hasil yang terbaik. Saat hari pengumuman kelulusan tiba, suasana di sekolah terasa tegang. Satu persatu mahasiswa dipanggil ke depan untuk menerima amplop berisi hasil ujian mereka. Ketika nama Joni disebut, ia maju dengan jantung berdebar. Betapa bahagianya ia ketika melihat nilai-nilai yang memuaskan tertera di lembar pengumumannya. Ia berhasil lulus dengan predikat terbaik di sekolah. Tak kalah bahagianya, Rudy juga berhasil lulus dengan nilai yang cukup baik. Yang lebih membanggakan lagi, namanya termasuk dalam peringkat 3 besar siswa terbaik di angkatannya. Orang tua Rudy sangat bangga dengan pencapaian putranya. Mereka tahu betul bahwa keberhasilan Rudy tidak lepas dari peran besar Joni. Sebagai bentuk rasa terima kasih, orang tua Rudy memberikan hadiah kepada Joni dan keluarganya. Mereka juga berjanji akan membantu Joni untuk mendaftar ke universitas ternama di Bandung. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua Rudy, Joni akhirnya diterima di salah satu universitas negeri terbaik di Bandung. Rudy pun juga diterima di universitas yang sama, meskipun berbeda jurusan. Persahabatan mereka terus berlanjut di bangku kuliah. Meskipun tidak seintens saat di SMA. 10 tahun berlalu sejak kelulusan mereka dari SMA. Rudy berhasil menyelesaikan kuliahnya dan kini menjadi seorang pengusaha muda yang sukses di Jakarta. Ia mewarisi bisnis keluarga dan berhasil mengembangkannya menjadi lebih besar lagi. Rudy dikenal sebagai sosok pengusaha yang baik hati dan dermawan. Ia tidak pernah melupakan teman-teman lamanya termasuk Joni. Sesekali ia menghubungi teman-teman SMA-nya di Bandung untuk sekadar bertukar kabar. Berbeda dengan Rudy, kehidupan Joni tidak seberuntung itu. Setelah lulus kuliah, Joni mencoba berbagai macam usaha di Bandung, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu keluarganya. Meskipun demikian, Joni tidak pernah menyerah. Ia tetap memiliki semangat yang tinggi dan terus berusaha mencari jalan untuk memperbaiki nasibnya.
Suatu malam, ketika Johnny sedang menjajakan jualannya berupa makanan ringan di salah satu taman kota di Bandung, tiba-tiba seorang pria berjas menghampirinya. Pria itu tersenyum ramah dan menyapanya. "Permisi mas, boleh lihat-lihat dagangannya?" tanya pria itu. Johnny yang tidak mengenali pria di hadapannya hanya mengangguk sopan. Ia menawarkan beberapa jenis makanan ringan yang dibawanya. Saat pria itu bertanya tentang salah satu jenis keripik, tiba-tiba ia berkata, "John, ini kamu kan?" "Johnny teman SMA dulu." Johnny mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat wajah pria di hadapannya. Pria itu terlihat lebih dewasa dan penampilannya sangat berbeda dengan teman-teman SMA-nya dulu. Setelah beberapa saat, Johnny tersentak kaget. "Rudy, ya ampun Rudy, ini beneran kamu?" Seru Johnny tidak percaya. Rudy tertawa dan memeluk Johnny erat. Malam itu, di tengah ramainya taman kota, mereka berdua larut dalam obrolan, mengenang masa-masa indah di bangku SMA, dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing setelah lulus. Johnny merasa sangat senang bisa bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Ia tidak menyangka Rudy yang kini sudah sukses masih mengingatnya. Keesokan malamnya, sesuai janji mereka saat bertemu di taman, Rudy kembali menemui Johnny di tempat ia berjualan. Rudy tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa beberapa kotak berisi makanan dan minuman untuk menemani Johnny berjualan. "John, ini buat kamu. Jangan sampai kelaparan," kata Rudy sambil tersenyum tulus. Johnny merasa terharu dengan perhatian Rudy. Mereka berdua kembali berbincang sambil Johnny melayani pembeli. Tidak hanya menemani, tetapi juga memberikan masukan dan ide-ide bisnis yang cemerlang kepada Johnny. Ia menyarankan Johnny untuk mencoba menjual produk makanan ringan yang lebih unik dan memiliki daya tarik tersendiri. Rudy juga menawarkan bantuan modal jika Johnny tertarik untuk mengembangkan usahanya. Selama 7 malam berturut-turut, Rudy selalu menyempatkan diri untuk menemui dan membantu Johnny berjualan di taman. Ia memberikan semangat, ide-ide kreatif, dan tak jarang ikut membantu melayani pembeli. Johnny merasa sangat beruntung memiliki sahabat sebaik Rudy. Kehadiran Rudy memberikan harapan baru baginya untuk bisa meraih kesuksesan. Namun ada satu hal yang Johnny perhatikan dari penampilan Rudy selama 7 malam itu. Wajah Rudy terlihat lebih pucat dari terakhir kali mereka bertemu di SMA. Tangannya juga terasa dingin saat mereka berjabat tangan. Johnny sempat bertanya apakah Rudy sedang tidak enak badan, namun Rudy hanya menjawab dengan senyuman dan mengatakan bahwa ia hanya sedikit kelelahan karena perjalanan dari Jakarta. Pada malam ke-7, setelah selesai membantu Johnny berjualan, Rudy berpamitan untuk kembali ke Jakarta. Johnny merasa sedih karena harus berpisah kembali dengan sahabatnya. "Terima kasih banyak ya, Ruth, atas semua bantuan dan semangat yang sudah kamu berikan selama ini. Aku nggak tahu bagaimana jadinya kalau nggak ketemu kamu lagi," ucap Johnny tulus. Rudy tersenyum dan menepuk bahu Johnny. "Santai saja, John. Kita kan sahabat selamanya. Aku senang bisa membantu kamu. Kamu punya potensi besar, John. Aku yakin kamu pasti bisa sukses." Sebelum berpisah, Rudy memberikan pesan kepada Johnny yang terdengar agak berbeda dari biasanya. "Oh John, kalau nanti kamu sudah sukses, jangan lupa ya main ke rumahku di Jakarta. Aku tunggu kedatanganmu." Johnny mengangguk mantap dan berjanji akan menemui Rudy di Jakarta jika usahanya sudah berhasil. Mereka berdua berjabat taman kota. Malam itu, Johnny merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa ia bisa meraih kesuksesan berkat dukungan dan ide-ide dari Rudy. Namun, ia tidak menyadari bahwa itu adalah pertemuan terakhirnya dengan sahabatnya dalam keadaan hidup. 1 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir Johnny dengan Rudy di taman kota. Berkat kerja keras, ketekunan, dan ide-ide bisnis dari Rudy, usaha makanan ringan Johnny berkembang pesat. Ia berhasil menciptakan produk-produk unik yang digemari banyak orang. Dengan modal yang semakin bertambah, Johnny mulai merambah bisnis ekspor produk lokal ke beberapa negara tetangga. Usahanya semakin sukses, dan impiannya untuk mengubah nasib keluarga perlahan mulai terwujud. Tidak hanya sukses dalam bisnis,
Johnny juga menemukan kebahagiaan dalam kehidupan pribadinya. Ia berencana untuk menikah dengan seorang wanita baik hati yang selama ini setia mendukungnya. Kebahagiaan Johnny terasa semakin lengkap. Dalam benaknya, Johnny tidak pernah melupakan Rudy. Ia selalu ingat pesan Rudy untuk datang ke rumahnya di Jakarta jika sudah sukses. Dengan usahanya yang telah mapan dan rencana pernikahannya yang semakin dekat, Johnny merasa inilah saat yang tepat untuk menepati janjinya. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Rudy atas peran pentingnya dalam kesuksesannya. Johnny mencoba menghubungi Rudy melalui nomor telepon yang dulu diberikan, namun nomor tersebut tidak aktif. Ia mencoba mencari informasi tentang Rudy melalui media sosial, tetapi tidak menemukan akun yang sesuai. Akhirnya, Johnny memutuskan untuk langsung berangkat ke Jakarta. Ia yakin bisa menemukan alamat rumah Rudy, seperti yang pernah diceritakan dulu. Setelah menempuh perjalanan dari Bandung ke Jakarta, Johnny akhirnya tiba di depan sebuah rumah mewah yang megah. Ia yakin inilah rumah Rudy. Dengan jantung berdebar, Johnny mengetuk pintu gerbang. Tak lama kemudian, seorang bapak parubaya dengan wajah ramah membukakan pintu. "Selamat siang, nak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya bapak itu. "Selamat siang, Pak. Saya Johnny, teman SMA-nya Rudy. Apakah Rudy ada di rumah?" tanya Johnny dengan sopan. Bapak itu terkejut mendengar nama Rudy. Raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sedih. Seorang ibu parubaya yang tampak berduka menghampiri mereka dari dalam rumah. Suasana rumah terasa sepi dan sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang anak muda. "Kamu teman SMA-nya Rudy?" tanya ibu itu dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca. Johnny mengangguk. "Iya, Bu. Kami sudah lama tidak bertemu." Belum selesai Johnny berbicara, ibu itu tiba-tiba menangis terisak. Johnny semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Ia bertanya-tanya, mengapa kedua orang tua Rudy tampak begitu berduka? "Nak Johnny," kata ayah Rudy dengan suara berat. Rudy sudah meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit jantung." Johnny terkejut mendengar kabar tersebut. Ia tidak percaya bahwa sahabatnya telah tiada. "Meninggal setahun yang lalu. Tanggal berapa, Pak Bu? Tanggal berapa, Pak Bu?" Tanggal Rudy menyebutkan tanggal dan hari Rudy meninggal. Johnny semakin bingung. Tanggal itu adalah tanggal di mana ia bertemu kembali dengan Rudy di Taman Kota Bandung, dan Rudy mulai membantunya berjualan selama 7 malam berturut-turut. Dengan mata berkaca-kaca, Johnny menceritakan kepada kedua orang tua Rudy tentang pertemuannya dengan Rudy di Bandung setelah 10 tahun berpisah. Ia menceritakan bagaimana Rudy telah memberikan semangat, ide-ide bisnis, dan membantunya berjualan selama 7 malam. Johnny juga mengakui bahwa ia sempat heran dengan kondisi Rudy yang tampak pucat dan dingin, namun ia tidak pernah menyangka bahwa Rudy sudah meninggal dunia. Kedua orang tua Rudy mendengarkan cerita Johnny dengan penuh haru. Mereka kemudian bercerita bahwa sebelum Rudy meninggal, ia pernah berpesan kepada mereka bahwa ia sangat ingin mengetahui kabar dan kondisi sahabatnya di Bandung, Johnny. Namun, sebelum keinginannya itu tercapai, Rudy sudah menghembuskan napas terakhir. Mendengar cerita Johnny, kedua orang tua Rudy merasa lega. Mereka percaya bahwa sosok Rudy yang menemui dan membantu Johnny selama 7 malam itu adalah arwah putra mereka yang telah menunaikan keinginannya dari alam lain. Meskipun terasa mustahil dan di luar nalar, bagi mereka ini adalah cara Tuhan mempertemukan kembali dua sahabat yang memiliki ikatan yang sangat kuat. Johnny pun merasa terharu dan merinding mendengar cerita tersebut. Ia menyadari bahwa kebaikan dan persahabatan sejati Rudy bahkan melampaui batas duniawi. Ia bersyukur bisa menjadi bagian dari kehidupan Rudy dan akan selalu mengenang kebaikan sahabatnya itu. Meskipun sedih karena kehilangan Rudy, Johnny juga merasa damai karena mengetahui bahwa keinginan terakhir sahabatnya telah terpenuhi. Ia berjanji akan terus melanjutkan usahanya dan tidak akan pernah melupakan jasa baik Rudy dalam hidupnya. Kepergian Rudy menjadi pengingat baginya tentang arti persahabatan sejati dan kebaikan tanpa pamrih yang akan terus hidup dalam kenangan.